Suami selingkuh, dicerai nggak mau, malah lanjut selingkuh lagi. Suami ketahuan selingkuh, tapi saat diajak cerai, dia itu malah nggak mau, malah tetap aja selingkuh di belakang bunda. Kenapa nih bisa seperti itu? Suami itu seperti amfibi loh, ingin hidup di dua dunia. Tetap punya istri yang melayani di rumah, tapi juga tetap menikmati selingkuhannya di luar. Agak egois nggak sih bunda? Dan tidak memikirkan perasaan bunda sama sekali ya. Bunda sudah capek, sakit hati, ingin menyerah. Tapi di satu sisi, suami tetap nggak mau berubah. Malahan masih ingin mempertahankan rumah tangga kalian. Bunda, pada dasarnya ini bukan hanya soal selingkuh biasa, tapi ada alasan psikologis dan spiritual di balik perilaku ini loh. Dan video saya ini, saya akan bongkar nih, kenapa suami bisa seperti itu. Apa yang dilakukan pelakor dan yang paling penting solusinya di akhir video ini. Maka pastikan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum saya lanjut videonya, ada informasi penting nih. Di tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei 2025, saya membuka layanan Bukara privat di Jakarta loh. Jadi untuk bunda yang ingin konsultasi dan mendapatkan solusi terbaik dari saya secara langsung, bertatap muka langsung, maka segera daftar di nomor ini. Di awal video ini saya akan fokus pada alasan mengapa suami tidak mau cerai, tapi dia juga tidak bersedia untuk meninggalkan pelakornya. Alasan yang pertama, suami punya kepribadian NPD. Ada beberapa ciri nih suami NPD dalam perselingkuhan. Dia menganggap dirinya lebih superior dan berhak memiliki lebih dari satu wanita. Jadi menurut suami ya, selingkuh adalah hal yang benar buat dia. Suami yang NPD, dia tidak peduli perasaan istri, tapi tidak mau kehilangan kenyamanan yang istri berikan. Jadi baginya, istri harus tetap melayani dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Terlepas apa yang dilakukan oleh suami, istri tetap menjalankan kewajibannya. Dia selalu menyalahkan istri atas masalah rumah tangganya. Sementara, pelakor dianggap pelipur laranya. Suami NPD ini ya bunda, bakal terus menyalahkan istri loh, tapi tetap menikmati hubungan dengan pelakor. Gemes gak sih bunda kalau punya suami NPD seperti itu? Pengen dijambak, terus dibuang deh ke laut, biar dimakan ikan di laut lepas sana. Eits, tunggu dulu bunda. Di satu sisi ada hal lain yang mempengaruhi suami loh. Bisa jadi ada pelakor yang memang memanipulasi emosi suami. Dia ikut membenarkan apa yang dilakukan oleh suami dengan mengatakan seperti ini. Kamu sudah benar kok dan kamu berhak bahagia. Istri yang gak bisa bikin kamu nyaman, maka sudah seharusnya ditinggalkan dan cari wanita yang bisa bikin kamu nyaman. Pelakor itu akan selalu berusaha memanfaatkan rasa bosan dan kejenuhan suami loh dalam pernikahannya. Dia juga akan memuji suami berlebihan untuk menaikkan egonya. Lebih parahnya lagi nih, dia pintar memanipulasi agar suami merasa istri adalah sumber dari masalah. Itu tadi alasan secara psikologisnya. Sekarang dari sisi spiritualnya ya bunda. Mungkin saya akan cerita juga nih tentang salah satu klien yang punya masalah yang sama. Jadi sebut saja nama klien saya ini Ibu Wati. Sudah berkali-kali beliau diselingkuhin suaminya dengan wanita yang sama. Dan setiap kali ketahuan, minta maaf. Tapi selang 3 bulan, mengulangi hal yang sama. Setiap kali dipinta untuk memilih pelakor atau dia, suaminya diam. Dan mengungkit kebaikannya dan membuat drama seolah-olah dia korban dalam rumah tangganya. Capek dengan kondisi itu, beliau mulai ngobrol sama saya. Dan saya pun meminta dia meruntutkan kronologi masalah yang beliau alami secara pelan-pelan. Awalnya sih, memang beliau belum bisa terbuka sepenuhnya ya. Tapi saat sesi buka aura, saya bantu beliau untuk merilis semua emosi negatifnya. Rasa sakit dan perasaan kecewa yang dia pendam selama ini. Baru setelah sesi buka aura yang pertama, beliau mau menceritakan semua masalahnya secara detail seperti apa. Dan saya ketemu nih satu kesimpulan bahwa pelakor sengaja pakai sihir seperti pelet untuk mempengaruhi suami. Dan setiap kali suami punya niat untuk kembali kepada Ibu Wati, pelakor itu menambahkan pengaruh ilmu hitam dalam tubuh suami dan membuat suami terpikat sama dia kembali. Jadi hati suami itu sudah pengen kembali ke istri ya, namun batinnya dipanggil lagi sama si pelakor. Ya seolah-olah seperti bunda sama pelakor itu tarik-menarik, saling adu kekuatan untuk menarik suami kembali. Katanya nih bunda, pelakor itu nggak cuma pakai rayuan dan pelayanan loh, tapi dia juga pakai ilmu hitam untuk membuat suami jatuh cinta sama dia. Sehingga lagi dan lagi suami pikiran dan batinnya dipengaruhi oleh pelakor dan membuatnya tidak ingin meninggalkannya. Untuk lebih mudah memberikan bunda gambaran tentang kondisi suami, saya akan menjelaskan di sini. Tanda-tanda apa saja yang bisa bunda notice jika suami terkena pengaruh pelet pelakor. Yang pertama di sini, suami berubah drastis, menjadi dingin terhadap istri dan keluarga. Sering membelah pelakor, meskipun tahu perbuatannya salah. Merasa tidak bisa hidup tanpa pelakor, dan selalu ingin bertemu. Emosi tidak stabil, sensitif, mudah marah, tanpa alasan yang jelas. Berat linglung, seolah-olah kehilangan kesadaran saat diajak ngobrol sama istri. Mengabaikan anak-anak dan istri tanpa rasa bersalah. Ketahuilah bunda,
yang saat ini suami lakukan itu di luar kendali dirinya sendiri. Dia sedang ada di bawah pengaruh ilmu hitam dari pelakornya. Ilmu hitam tersebut mampu mempengaruhi pikiran bawah sadar suami yang bisa membuatnya merasa terikat tanpa alasan yang logis. Ilmu hitam yang sengaja dikirim pelakor ini akan menanamkan daya tarik yang membuat suami selalu ingin kembali sama si pelakor. Energi negatif ini mengaburkan logika suami, membuatnya lebih tunduk dan patuh pada si pelakor. Jadi perkara suami menyalahkan bunda, menyudutkan bunda dan masih ingin bertahan dengan pelakornya, alasannya cuma satu, karena suami masih di bawah pengaruh pelakornya. Lantas, setelah bunda tahu nih, apa alasan suami tidak ingin cerai dan tapi masih ingin lanjut selingkuh? Dan hal apa yang harus mesti istri lakukan untuk menghadapinya? Yang pertama, jangan terjebak dalam permainan suami. Pahami ya bunda, bahwa suami yang selingkuh itu seringkali menggunakan manipulasi emosional agar bunda tetap bertahan dan menerima situasi ini. Biasanya nih ya, suami akan memakai alasan anak dan keluarga agar bunda itu tetap bertahan. Tapi coba kesampingkan alasan itu dan fokus dengan apa yang bikin bunda bahagia. Jangan biarkan rasa takut kehilangan membuat bunda mengorbankan harga diri dan bisa dipermainkan sama suami. Suami dengan sifat NPD atau narsistik akan berusaha membuat bunda merasa tidak cukup baik agar dia tetap punya kendali. Maka jangan pernah membujuk suami untuk bertahan, tapi buatlah suami menyesal karena sudah berselingkuh. Dengan cara fokus pada diri sendiri dan jangan menunjukkan ketergantungan emosional berlebihan. Ketika suami sudah di titik minta maaf, maka step selanjutnya, putuskan akses pelakor ke suami. Selama pelakor masih memiliki akses ke suami, maka pengaruhnya akan terus menguat. Pelakor itu bisa menggunakan berbagai cara, termasuk memanipulasi dan menanamkan kebencian kepada istri sah. Bahkan nih ya, lewat tatapan mata pun, pelakor bisa kirimkan ilmu hitam yang membuat batin suami kembali tertarik sama dia. Oleh karena itu, jika memungkinkan, batasi komunikasi antara suami dan pelakor. Blokir semua akses seperti WhatsApp, Instagram, atau pekerjaan yang masih ada kaitannya sama pelakor itu. Ciptakan situasi di mana suami lebih sering di rumah, main sama anak-anak, dan minta suami untuk selalu makan di rumah. Jaga sikap tetap tenang dan jangan menunjukkan kecemburuan berlebihan ke suami. Karena ini justru bisa dimanfaatkan oleh pelakor kembali untuk memperkuat kendali atas suami bunda. Selanjutnya, perbaiki hubungan rumah tangga kalian. Misal, jika hubungan terasa monoton, suami akan lebih rentan mencari pelarian di luar. Yang biasanya kalian gak pernah ngobrol dan sekarang sering-seringlah ngobrol. Baik secara langsung, via telepon, ataupun video call. Buat perubahan kecil yang bisa mengembalikan energi dalam pernikahan. Jangan fokus hanya pada konflik, tapi juga pada perbaikan hubungan. Luangkan waktu berkualitas bersama suami tanpa membahas perselingkuhan. Coba lakukan hal baru bersama, seperti liburan singkat atau aktivitas yang bisa membangun kembali kedekatan. Tunjukkan bahwa bunda tetap berharga dan tidak akan membiarkan diri terus disakiti. Jika memungkinkan, lakukan aktivitas spiritual bareng, seperti berdoa, ibadah, atau pergi ke gereja bareng. Aktivitas ini akan meningkatkan bonding energi antara bunda dan suami dan menciptakan ketertarikan antara kalian kembali. Maksimalkan juga ya bunda dengan ikhtiar spiritual untuk mengeluarkan energi negatif ilmu hitam dari tubuh suami. Seperti yang saya bahas sebelumnya ya bunda. Jika ada indikasi suami terpengaruhi oleh energi negatif ilmu hitam yang ada di tubuh suami, salah satu ikhtiar spiritual yang bisa membantu melepaskan ilmu hitam dari tubuh suami adalah sarana cincin anara aura. Sarana ini sudah saya ritualkan secara khusus dan waktu yang spesial untuk melepaskan energi negatif ilmu hitam dari batin suami. Sarana cincin anara aura ini bisa bunda gunakan seperti ini dan sentuhkan pada tubuh suami. Sentuhan ini akan memunculkan vibrasi positif yang masuk ke dalam batin suami. Dan pelan-pelan ketika batin suami sudah lepas dari energi negatif, maka suami bisa kembali sadar dan kembali kepada istri sahnya. Sarana cincin anara aura ini telah saya maksimalkan dengan energi spiritual positif yang bisa membantu bunda untuk menguatkan energi positif dalam diri bunda. Energi positif inilah yang akan membuat suami kembali nyaman, betah, perasaannya lebih memilih bersama istri sah dan meninggalkan selingkuhannya. Khusus untuk bunda yang tertarik menggunakan sarana cincin anara aura ini, bisa hubungi saya Mbak Salma di nomor ini. Baik, semoga video ini bisa bermanfaat untuk bunda cantik semuanya. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Serta sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.